Aku akan... Chen Jianguo, lepaskan aku. Chen Jianguo, aku akan memukulmu sampai mati. Berani-beraninya kau menyakiti nenek. Berani-beraninya kau memukul ibu. Aku bunuh kau binatang ini. Bunuh kau. Jangan pukul lagi. Bos, saya pesan 1. Sudah siap, bos? Sebentar lagi. Saya pesan 1. Sebentar lagi. Sudah siap, bos? Sebentar lagi ya. Begitu panci ini mendidih, langsung jadi Hua. Bos, saya pesan 1. Bos, saya pesan 1. Terima kasih ya. Saya pesan 1. Baik. Saya juga pesan 1. Baik. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan. Lihat. Ini siapa? Ibu Liu Hua, maaf mengganggu. Saya adalah ketua direksi grup Huixin. Saya sangat mengagumi kalian Anda dan ingin menawarkan gaji bulanan 1 juta untuk secara resmi mempekerjakan Anda sebagai koki pribadi saya. Ibu Li, jangan dengarkan dia. Saya tawarkan 3 juta. Pekerjaannya ringan, cukup buat 1 hidangan mie setiap hari. 5 juta. Saya tawarkan gaji bulanan 5 juta. Selain itu, saya juga menyediakan peralatan dapur terbaik dan lingkungan tempat tinggal. Tolong pertimbangkan baik-baik keluarga kami. Datanglah ke rumah saya. 3 bos sekalian, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ini bukan masalah uang. Yue Hua, ibu titipkan padamu. Kamu tenang saja. Saat aku kembali, pasti akan membuat kalian hidup bahagia. Baik. Paman, tolong uang ini segera ditransfer ke Jianguo. Katanya butuh darurat. Keringat dan usahaku, akarku ada di sini. Apalagi di rumah masih ada ibu mertua yang harus dirawat, tidak bisa ditinggalkan. Jadi, kalau beberapa bos ini benar-benar ingin mencicipi rasanya, mohon antre di belakang. Bos, tambah 2 mangkok lagi. Datang. Ayo pergi. Bos, aku mau 1 mangkok lagi. Baik. Datang lagi ya. Jianguo, belakangan ini Jingjing semakin sukses. Membuat usaha pangsit Yue Hua semakin maju. Segera akan go public. Entah bagaimana keadaanmu di luar sana. Apakah hidupmu baik? Apakah lelah? Kapan akan kembali? Yua, adik Yua, ada kabar gembira. Kabar gembira besar. Izinnya turun. Daerah kita ini akan digusur. Rumah kalian adalah prioritas. Uang ganti ruginya segini. 5 juta? 1 orang, 50 juta. 50 juta? Aku harus segera beritahu Jianguo. Shashi, dia juga senang. Baik, kamu sibuk dulu. Istrimu yang cemberut itu telepon. Tidak mau angkat. Pasti cuma tanya. Di luar, hidupku baik atau tidak? Omong kosong seperti itu. Lebih baik bersenang-senang denganmu. Yue Hua, lagi sibuk kerja di kantor. Ada apa? Bukannya sudah aku bilang, jangan hubungi aku kalau tidak ada urusan. Kampung halaman mau digusur. Baru saja ketua RT datang memberitahu. Uang ganti rugi 50 juta per orang. Kamu tak perlu kerja keras. Akhirnya kita bisa kumpul dengan keluarga. Apa? Benarkah? Aku segera pulang. Saya, kamu dengarkan? Rumahnya digusur. Kita punya uang sekarang. Pulang. Aku akan menceraikan si muka kuning itu. Uangnya semua milik kita. Hari baikmu dan anak tiba. Benarkah? Jianguo, kamu baik sekali. Cepat pulang ya. Jangan sampai dia menelan sendiri. Bawa anak kita, biar dia lihat. Apa itu keluarga yang sebenarnya? Merek makanan lokal, pangsit Yue Hua. Hari ini berhasil melantai di Nasdaq. Naik buka tahun ini. IDO yang paling ditunggu tahun ini diketahui. Pelantikan ini didukung penuh oleh lembaga investasi top Jinghua Capital. Ibu, kamu lihat kan? Pangsitmu sudah mendunia. Kalau kamu tahu, Jinghua Capital, aku cipta. Kamu bangga padaku. Bu, aku baru mau meneleponmu. Apa? Ayah mau pulang?
Bagus sekali. Waktu tepat, aku pulang beritahu ayah dan ibu semua kebenarannya. Setelah aku selesai dengan urusan yang ada di tangan, aku akan segera pulang. Kita sekeluarga akan merayakannya dengan baik. Ana, batalkan semua jadwalku untuk 3 hari ke depan. Siapkan pesawat, aku mau pulang kampung. Siapkan juga 3 hadiah untukku. Yang terbaik. Tidak usah. Aku akan pergi sendiri. Yue Hua, seluruh rumah ini, dalam dan luar, bergantung padamu. Dulu dia bersikeras pergi merantau, meninggalkan kalian berdua. Dan nenekku, kamu tak mengeluh. Bahkan mengiriminya uang setiap tahun. Bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Bu, aku tidak menderita. Biaya hidup di kota besar-besar. Jiangwo yang berjuang di luar sana yang lebih menderita. Pangsit Yue Hua segera akan go public. Setelah Jiangwo kembali, aku akan memberikan pangsit Yue Hua kepadanya. Apa acara spesial di rumah Yue Hua hari ini? Masakannya banyak sekali. Wanginya enak sekali. Suami Yehua, Jiangwo pulang hari ini. Sudah hampir 20 tahun pergi. Jarang pulang. Memang harus dirayakan dengan meriah. Datang-datang mobil lagi, sepertinya Jiangwo sukses selama di luar. Baik, sepertinya ada suara mobil. Seharusnya sudah sampai. 20 tahun, akhirnya menunggu. Ayo. Ayo weh, siapa perempuan itu? Berdandan seperti siluman. Dan pemuda itu siapa? Jiangwo sedang main drama apa ini? Tidak biasa. Kelihatannya bukan hubungan yang baik. Jiangwo, capek di perjalanan? Kedua orang ini siapa? Ini sekretaris saya, Nono Shuijiao. Dan ini anaknya, Wang Hao. Datang untuk merasakan suasana pedesaan. Semua baik-baik saja di rumah. Masalah penggusuran tidak berubah, kan? Ayah, tempat ini lebih jelek dari foto. Bau tanah sekali. Kamu memanggilnya apa? Sudahlah, jangan menghalangi pintu. Makan dulu, Shuijiao. Perjalanannya terjal, cepat masuk dan istirahat. Minggir. Cih, apa? Yue Hua. Menunggu bertahun-tahun, hanya dapat yang begini. Sungguh keterlaluan. Ayo, kita lihat. Ayo, jangan biarkan Yehua dirugikan. Bu, akhir-akhir ini, badan masih baik-baik saja? Tidak bisa. Tidak sesuai harapan beberapa orang. Masih rasa yang sama. Shuijiao, coba. Ini adalah yang sering kubicarakan padamu. Ciri khas daerah kami. Lumayanlah, isian dagingnya. Sepertinya kurang segar ya. Kak Jiangwo, dulu di rumah kamu makan ini. Kasihan sekali. Jianwo, kali ini pulang. Selain pembongkaran, aku ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu. Iya. Bicara urusan penting, itu. Perjanjian ganti rugi pembongkaran. Udah turun rincinya belum? Berapa uangnya? Apa begitu datang langsung dapat uang? Harus cepat. Malam panjang, mimpi banyak. Iya, Kak Jiangwo kami, demi keluarga ini. Udah bersusah payah bekerja di luar bertahun-tahun. Akhirnya, ada harapan. Uang ini harus direncanakan dengan baik. Pak, ini harga berapa? Begitu uangnya sampai, cepat beli villa di kota. Tempat ini, anjing pun tidak mau tinggal. Wah, kamu dengar? Anak itu memanggil Jiangwo ayah? Itu berarti dia punya selingkuhan dan anak haram di luar. Jiangwo brengsek. Sialan, muka keluarga Chen sudah dipermalukannya. Yua menderita. Chen Jiangwo, mereka. Siapa mereka sebenarnya? Kamu harus jelaskan padaku hari ini. Teriak-teriak apa? Mereka adalah istri dan anakku. Ada masalah. Bajingan. Dasar bajingan.
yang tidak tahu balas budi. Jelaskan padaku, dari mana datangnya perempuan tak tahu malu dan anak haram ini? Baik, kalau sudah tidak ada yang mau menghormatiku, aku akan terang-terangan. Liu Hua, kita bercerai saja. Yang cintai adalah Zhao Zhao, Wang Hao, dan Wang Tao. Adalah putraku. Selama bertahun-tahun ini, di luar sana aku sudah lama punya keluarga sendiri. Wang ganti rugi pembongkaran. Kamu harus memberikan bagian untuk mereka bertiga. Tidakkah masuk akal? Berani-beraninya masuk dan memaksa seperti ini? Tidak bisa, aku harus makam ini. Sungguh keterlaluan. Dengar, perempuan tua. Kalau tahu diri, minggirlah. Chen Jianguo, aku menunggumu 20 tahun merawat ibumu, membesarkan anak, menopang keluarga ini, dan kamu malah... Ibu, Bu, jangan nakuti aku, Bu. Jianguo, cepat panggil taksi. Panggil taksi. Panggil apa? Si tua itu pasti pura-pura. Mau nakuti siapa? Jangan sampai urusan penting terganggu. Iya juga, pasti mau cari masalah. Ini jelas-jelas dibuat. Kalian masih manusia apa bukan? Chen Jianguo, dia adalah ibumu sendiri. Pura-pura apa? Si tua ini pasti mau pakai cara ini untuk menakuti kita. Memaksa kamu luluh. Jianguo, ambulans jangan dipanggil. tapi Jianguo, ini kesempatan bagus. Bukankah dia paling peduli? Si tua tak berguna ini. Pakai ini untuk paksa dia tanda tangan. Kalau dia tidak mau tanda tangan, ambulans tidak akan dipanggil. Lihat saja sampai kapan dia bisa bertahan. Apa yang kamu lakukan, Chen Jianguo? Ia ibu kandung yang lahirkanmu. kamu tanda tangan surat cerai dulu. Aku jamin akan memanggil. Dasar bajingan. Kamu ini makhluk yang lebih hina dari binatang. Di mana bisa kamu mengucapkan kata-kata seperti itu? Keluarlah dari sini. Tanda tangan. Iya juga, tanda tangan itu baik untuk semua orang. Cepat, jangan berlama-lama. Nanti kalau benar-benar terjadi sesuatu, langganan salahkan. Chen Jianguo, dasar kau anak haram. Bangsat, ini bisa merenggut nyawa orang. Bapak tua, aku peringatkan kau, kalau telepon ini kau lakukan, kalau nenek ini di jalan atau di rumah sakit, ada apa-apa, biaya pengobatan, biaya pertolongan darurat, bahkan biaya pemakaman kalau sampai meninggal. Semua itu tanggung jawabmu. Kau sanggup ganti rugi? Jangan niat baik, malah berakibat buruk. Cari masalah saja. Teleponlah. Kenapa tidak menelepon lagi? Bukannya mau panggil ambulans? Teleponlah. Baik. Aku tanda tangan. Berikan dulu ponselnya padaku. Aku panggil ambulans. Tidak, tanda dulu. Baik, Chen Jianguo. Kau ingat hari ini. Jangan sampai kau menyesal. Tanda tangan. Jianguo, kau bodoh. Kalau perceraian ini terjadi, keluarga kita akan hancur. Kau pikirkan, Yua, selama lebih dari 20 tahun ini, bagaimana dia memperlakukanmu? Cepat tanda tangan. Tunggu. Tunggu dulu. Hanya tanda tangan tidak cukup. Siapa tahu nanti kamu membatalkannya dan tidak mengaku. Lalu bilang kami meniru tulisan tanganmu. Harus pakai cap jempol. Betul, harus pakai cap jempol. Chen Jianguo, kamu kan minta cap jempol? Baik, aku berikan padamu. Panggil taksi. Cepat, panggil ambulans. Ayo, cepat cari sekretaris desa untuk ambil uang. Ayo. Hei! Pasangan mesum. Bibi Pang, cepat pergi panggil orang di desa. Beritahu semua orang. Kita tidak bisa diam saja menerima ini. Aku akan pergi lihat Yue Hua. Lihat apa masih bisa dibantu. Baik, aku pergi panggil orang ya. Sekretaris, cepat. Mana perjanjian kompensasi penggusuran? Cepat ambilkan. Transfer uangnya padaku. Janu, kamu ini sedang berbuat apa? Yue Hua, surat tanda tangan. Ini hitam di atas putih. Tanda tangannya jelas-jelas. Dia Liu Hua sekarang. Tidak ada hubungannya dengan Jianguo. Kami bertiga, baru keluarga Chen, cepat berikan uangnya pada kami. Tanda tangan kalian pun tidak berguna. Uang ini... Kenapa tidak bisa menerima? Tanah dan rumah ini ada bagianku. Jian Huo, jangan lupa kartu keluargamu 800 tahun lalu sudah pindah ke kota. Sekarang statusnya penduduk kota. Ganti rugi pembongkaran ini dibagi berdasarkan kartu keluarga. Dan tanah hak milik.
ibumu Yue Hua, Xiao Jing, di desa kami. Mereka lah yang berhak. Hakmu terikat di kota, bukan di desa. Pak Tua, apa maksudmu? 2 miliar yang sudah di tangan kami, katamu hilang begitu saja. Ayahku adalah satu-satunya putra, keluarga Chen. Uang ini harus kau berikan pada kami. Hukum tidak peduli soal itu. Sebenarnya, kalau kau tidak bercerai dengan Yue Hua, masih bisa dipikirkan caranya lewat hubungan dengan Yue Hua. Mungkin bisa diatur. Tapi sekarang, kalian sudah bercerai. Lihat, tidak ada hubungan lagi. Uang ganti rugi dengan kalian bertiga. Tidak ada hubungan sama sekali. Semuanya adalah milik ibumu dan Yue Hua beserta putrinya. Tidak mungkin, uang sebanyak ini. Bagaimana mungkin tidak ada bagian kami? Sekretaris desa. Oh bukan, Paman. Pikirkanlah caranya. Pasti ada caranya, kan? Cara? Ada. Cari ibumu. Dia yang pindahkan kartu keluargamu ke sini. Cepat pergi. Aku masih ada urusan. Hei! Ayah. Ibu di rumah sakit. Ayo, ayo. Cepat. Mana orang? Mana orangnya? Pasien di ruang ini sudah keluar dari rumah sakit. Lihat, kan ku bilang si nenek tua itu pura-pura. Panggil ambulans deh. Benar, buang-buang sumber daya medis. Sudahlah, cepat pula. Urusan pindah kakak itu penting. Ayo, ayo. Apa? Untuk memaksa ibu bercerai? Tidak memanggilkan ambulans untuk nenek? Ke desa Chen. Paling cepat aku butuh 1 jam. Sampaikan segera surat wakil presiden direktur Yu Hua Dumpling, Sang Yu, untuk pergi ke desa Chen dan membela ibuku. Nanti saat masuk, kalian harus manis mulutnya ya. Jangan terus menyebut nenek tua. Hah? Tidak enak didengar. Tahu, cepat masuklah. Bu! Bu! Aku pulang! Ibu kenapa begini? Karena keterlambatan pengiriman ke rumah sakit, otak ibu kekurangan oksigen. Terlalu lama, kemungkinan besar akan dalam keadaan koma. Dokter menyarankan pulang dan dirawat secara konservatif. Hanya bisa memakai ventilator untuk mempertahankan hidup. Apa? Koma? Uangku mana? Ini semua ide kamu. Memaksanya untuk menandatangani. Sekarang begini, Ibu. Jadi seperti ini. Uang juga hilang. Bagaimana ini? Teriak apa padaku? Sekarang salahkan aku? Waktu itu kamu kan juga setuju? Ada ide? Rujuk lagi. Begitu kita menikah lagi, status kependudukanmu bisa. Dan kembali dengan sah. Nanti, entah si tua itu hidup atau mati, kita akan cari cara untuk memindahkan. Status kependudukan Wang Hao dan Wang Tao juga, ini dibagi per kepala, bisa dapat ratusan juta yuan. Betul. Menikah lagi. Kamu memang pintar. Cepat. Yuhua, aku salah. Aku bukan manusia. Aku termakan bijukan setan. Lihatlah pernikahan kita 20 tahun. Demi Xiaoji, maafkan aku sekali. Mari kita menikah lagi. Merawat ibu dengan baik. Chen Jiangwu, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti ini? Pergi. Keluar dari sini. Syok. Wah, mulutmu besar sekali. Seorang wanita desa mencari makan dari tanah, benar-benar menganggap dirinya penting. Jiangwo, kami mau kembali. Itu sudah memberi kamu muka. Jangan tidak tahu terima kasih. Kalau bukan karena Jiangwo, mana mungkin kamu bisa seperti sekarang? Kamu pikir pangsi cilik itu bisa terbang ke langit? Diam. Kamu si bajingan. Kalau bukan karena kamu, ibu mana mungkin jadi seperti ini. Pergi. Kalian semua keluar dari sini. Kamu pukul aku, Jiangwo. Dia pukul aku. Kamu bajingan. Berani-beraninya kamu memukul. Yue Hua, kamu bagaimana bisa kamu main gagak? Bajingan, berani-beraninya kamu pukul ibuku. Aku kasih kamu muka. Kamu malah tidak mau muka. Ya, baik, tidak mau menikah lagi ya. Tunggu saja. Sampai kamu bangkrut. Toko kecilmu yang lusuh itu menggunakan nama merek perusahaan kami selama bertahun-tahun. Tahukah kamu apa kata itu? Berapa? Itu perusahaan pangsit nasional pertama. Para pelanggar cipta. Aku bisa mewakili perusahaan untuk menggugatmu. Aku akan membuatmu bangkrut total. Sisa hidupmu harus lunas hutang. Sekarang berlutut dan minta maaf pada ibuku. Minta ayah kembali, masih. Kamu mau menggugatku? Kalau takut, cepat minta maaf dan minta ayahku kembali. Baiklah, gugat saja. Aku ingin lihat bagaimana ketua Dewan Direksi Yue Hua bisa melanggar hak cipta perusahaannya sendiri.
Aduh, Liu Hua, kamu bikin aku mati ketawa. Kamu sudah gila ya? Sampai mulai ngomong gak karuan. Kalau kamu ketua direksi, aku adalah Ratu Surgawi. Satu ibu desa masak pangsit. Berani aku bos grup terdaftar. Benar-benar lelucon yang sangat besar. Iya, ngomong saja, nggak pakai bersyarat. Kamu tahu harga Yue Hua berapa? Jual kamu pun nggak bakal cukup beli. Ketua direksi. Kalau kamu ketua direksi, aku akan berlutut dan memanggilmu ibu. Kamu manajer departemen mana di Yue Hua Dumpling? Nomor pegawai berapa? Siapa yang memberi kamu hak menggunakan nama perusahaan untuk mengancam orang lain? Kamu siapa? Bawang apa? Berani ikut campur urusan orang? Oh, aku tahu, kamu adalah Gigolo yang dirawat si tua bangka ini. Ayahku nggak pulang bertahun-tahun ini. Siapa tahu sudah berapa topi hijau yang kamu kasih ke dia? Agus, Liwa, rupanya kamu sudah sejak lama. Selingkuh ya? Pantas saja nggak mau. Rujuk lagi. Jiang Wuo, lihat, ini istri yang kau tunggu. 20 tahun, sudah lama memberimu. Topi hijau banyak. Kurang ajar. Aku adalah wakil. Wakil presiden? Siapa saja bisa membuang? Mana buktinya? Tunjukkan kartu kerja Anda. Benar, tunjuk kartu. Halo. Baik. Saya segera ke sana. Saya keluar rumah, terburu-buru. Gagal keluarkan kan? Terbongkar. Sudah kukatakan kau adalah pria liar wanita ini datang untuk membelanya. Jelata, malu tak ada? Hari ini kubunuh kalian. Pasangan anjing ini. Pukul dia, bunuh dia, biar dia menggoda istri orang. Hajar dia. Chen Jiangwu, buka mata anjingmu. Lihat baik. Tuan Zhang ini adalah wakil presiden dari Yue Hua Dumpling. Dia juga adalah penyelamat besar keluarga kita. Tanpa dia dan investor di belakangnya, warung pangsit kecilku sudah lama gulung tikar. Di dalam kepalamu ini, selain hal-hal kotor, masih adakah hal lain? Dan kalian juga. Satu menghasut orang untuk membunuh ibunya sendiri. Satu lagi sok berkuasa. Seorang manajer di sini mengancam direktur utama. Kalian ini siapa? Berani sekali memfitnah kami di sini. Kalian pantas menyebut nama Yue Hua Dumpling? Kamu bilang iya. Dia tidak punya bukti. Nomor pegawai saya adalah 02. Memiliki wewenang tertinggi di perusahaan. Bos, saya beritahu kata sandi wewenang tertinggi. Atau membacakan daftar dewan direksi untukmu. Kamu, manajer tingkat 3. Dari daerah kecil, bahkan tidak punya kualifikasi untuk bertemu saya. Tak kenal saya saja. Yohua, apakah dia benar? Ponsel saya ada padamu. Kalau tidak percaya, buka dan lihat. Di halaman utama ada folder bernama rumah. Ada file hadiah. Di dalamnya ada struktur pemegang saham Yue Hua Dumpling bisa membuktikan identitas Tuan Zhang. Selain itu, ada juga perjanjian pengalihan saham dan penerimanya adalah kamu, Chen Jiangwo. Jiangwo, jangan percaya omong kosongnya. Siapa tahu isinya. Apa-apaan ini? Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Misterius sekali. Mungkin saja. Di dalamnya ada informasi penipuan. Tidak bisa dibuka. Sudah kubilang, ketahuan kan? Coba lanjutin bohong. Seorang direktur utama Yue Hua Dumpling menggunakan ponsel rusak begini untuk kirim file, sungguh menggelikan. Jiangwu, cepat buang barang jelek ini, jangan sampai kotorin tanganmu. Ayah, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Dia pasti cuma mau menipu kita. Direktur utama kita mana mungkin seorang wanita desa. Mereka berdua, jelas-jelas pasangan serong. Ponselnya agak tua. Lagi tua aja. Satu lagi ya. Restart apaan? Li Yue Hua, kamu anggap kami ini bodoh? Cuma mau mempermainkan kami ya? Ayo lanjutin kebohonganmu. Jangan coba-coba mengulur waktu lagi. Hari ini, mau tidak mau, kamu harus tanda tangan ini. Hauzi, keluarkan perjanjian rujuk itu. Chen Jiangwo, lihatlah seumur hidupmu kamu paling cinta uang. Demi uang, istri, anak, bahkan ibumu sendiri bisa kamu tinggalkan. Tapi langit tak tahan. Emas perak kepadamu. Begitu saja kamu hancurkan dengan tanganmu sendiri. Sungguh karma. Bajingan, berani-beraninya kau mempermainkanku. Kau pikir dengan mengarang cerita hantu bisa menipuku? Chen Jiangwo, kau akan membayar mahal untuk perbuatanmu hari ini. Bayaran? Apa bayaran itu lebih penting dari 200 juta? Yue Hua, bilangmu
Kalau hari ini kamu tidak menandatangani ini, aku pukul mati kamu. Jiangwo, kau pukul aku. Aku tak akan tanda. Aku tidak mau lagi berhubungan dengan sama sepertimu. Sedikit pun. Jiangwo, lihatlah si bajingan ini dan si tampan ini. Saling cinta dalam pasti tidak setuju untuk menikah lagi denganmu. Tapi, lihat si tua bangka itu. Sepertinya tidak akan bangun lagi. Kalaupun bangun, dengan sifatnya yang selalu melindungi Liu Hua, maukah dia setuju kamu pindah kakak? Menurutku, lebih baik selagi dia masih berguna, kita pakai ini. Paksa tanda. Gak yakin. Tidak boleh, itu ibuku. Ayah, sudah saatnya begini masih lemah hati. Orang tua ini juga sudah cukup lama hidup. Dia terbaring di tempat tidur juga menderita. Lebih baik berikan ibu sibukkan cucu dan generasi penerus. 200 juta baru jadi uang, kalau sudah di tangan, paling-paling nanti dia meninggal. Ku bakar-bakar, lebih banyak kena semua yang untuknya. Pikirkan uang ganti rugi penggusuran, itu 200 juta loh. Kamu tiga uang ini, hilang begitu saja. Kamu tegah, aku tidak tegah. Kalau kamu tidak bisa dapatkan uang ganti rugi penggusuran itu, aku akan suruh anak kita cari ayah lain yang kaya. Pergilah. Cabut. Aku cabut. Chen Jiangwo, kamu bukan manusia. Dia, ibumu kandung yang melahirkan dan membesarkanmu. Berani-beraninya kamu sentuh dia. Aku jadi hantu pun tidak akan membiarkanmu. Minggir. Ini semua karena kamu yang memaksaku. Chen Jiangwo, aku mohon padamu. Aku mohon jangan. Aku kasih tahu, perjanjian rujuk hari ini, kalau kamu tidak tanda tangani, aku akan... Chen Jiangwo, lepaskan aku. Chen Jiangwo, aku akan memukulmu sampai mati. Berani-beraninya kau menyakiti nenek. Berani-beraninya kau memukul ibu. Aku bunuh kau binatang ini. Bunuh kau. Jangan pukul lagi. Xiao Jing, aku ayahmu. Ayah? Aku sudah tidak punya ayah sejak 20 tahun yang lalu. Aku akan memukulmu sampai mati karena berani menyakiti nenek. Berhenti. Kau berani memukul ayahmu. Anak durhaka. Semoga kau disambar petir. Bos tidak makan anak kau? Kau ingin hisap nenek dan ibu mencabut selang oksigen ibumu sendiri. Hewan pun tak lakukan ini. Aku memukulmu karena kau binatang tua ini bunuh kau. Ayo. Bunuh kau. Masih berani lari ya? Ada orang memukul. Minggir, kalian ini masuk secara ilegal. Minggir, aku. Ilegal? Dibandingkan dengan apa yang ingin kalian lakukan tadi? Apa artinya ini? Chen Jiangwo, kau ingin rujuk? Ku beritahu, jangan bermimpi. Selama aku, Chen Jing, masih hidup sehari pun, kalian jangan harap bisa menyentuh ibu dan nenekku sehelai rambut pun. Buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini. Lihat baik-baik. Ini adalah sertifikat kepemilikan saham. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini adalah sertifikat kepemilikan saham dari Pangsit Bulan Muda dan dokumen struktur anggota Dewan Direksi hitam di atas putih. Stempel perusahaan lengkap. Ibuku Liu Hua memegang saham lebih dari 51% adalah ketua Dewan Direksi dan pendiri yang mutlak dari perusahaan ini. Bukankah kamu ingin bukti? Inilah buktinya. Buki. Yue Hua, aku yang salah. Aku bukan manusia. Aku binatang. Aku buta mata. Maafkan aku. Kita ini satu keluarga. Tolong pertimbangkan Xiao Ji. Semua gara-gara perempuan jahat ini yang menghasut dan memecah belah. Membuatku kehilangan istri dan anak. Hampir membuatku melakukan kesalahan besar. Kalian masih belum berlutut. Aku pukul mati kalian. Maaf ya, Kak Yue Hua, aku yang disesatkan setan. Aku yang tidak tahu malu, Anda orang besar berhati lapang. Anggap saja kami seperti kentut. Lepaskan saja. Ibu, aku yang salah. Aku tidak punya hati nurani. Aku buta mata. Jangan sampai Anda memecat ibuku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Ibu. Anda adalah ibuku sendiri. Ibu, ayah, kalian sedang apa? Bangun, tidak malu kah? Tahu, kamu datang tepat waktu. Mereka bilang Liu Hua itu adalah direktur utama perusahaan pangsit yang sudah go public. Ya, mereka mau memecatku. Kupikir apa masalah besarnya? Pangsit Yohua bisa go public berkat modal Jinghua. Tanpa modal Jinghua, mereka itu apa? Cuma toko kecil di desa. Apa yang bisa dibanggakan? Oh, apa hubungannya denganmu? Tentu ada hubungannya. Direktur utama modal Jinghua. Itu pacarku. Dia sangat patuh padaku. Cukup satu kata dariku. Dia akan langsung menarik investasi. Pangsit Yohua kalian. Tunggulah kebangkrutan dan likuidasi. Dengar tidak? Itu kata anakku. Cepat berlutut dan minta maaf pada kami. Tanda tangani perjanjian rujuk. Lalu serahkan saham perusahaan. Oh, ke anakku. Kalau tidak,
Aku buat kalian tidak punya tempat berpijak. Ya, berlutut. Dan pekerjaanku segera dikembalikan. Naikkan jabatan dan gajiku. Hebat. Sungguh hebat. Barusan kamu bilang, Direktur Utama Modal Jinghua adalah pacarmu. Lalu, lihat baik-baik. Siapa aku? Kamu itu siapa? Akulah Direktur Utama Modal Jinghua. Kamu, ketua dewan direksi. Mencari koneksi sampai ke sini ya. Tapi, kamu lumayan tampan, jadi aku tidak keberatan. Jorok, kamu berani panggil pacar? Pacarku adalah orang terkaya di dunia. Mau datang ke desa terpencil ini? Baiklah, telepon pacarmu sekarang. Pakai speaker, aku ingin dengar apa katanya. Telepon ya, biar kamu tahu nasibmu. Oh, saya tak tahu. Kenapa telepon sekarang? Rindu ya? Sayang, aku ketemu wanita gila di sini. Berani-beraninya mengaku sebagai kamu. Mengaku ketua dewan direksi Jinghua Capital. Sangat konyol. Apa? Mengaku? Di mana? Di desa Chen, tempat terpencil yang menyedihkan. Kak Ana bilang, ketua dewan direksi sedang ada urusan mendesak. Pasti handle akuisisi lintas negara penting luar. Tak mungkin negeri. Apalagi ke desa. Pasti penipu. Tahu-tahu, kasih tahu alamatnya. Aku segera bawa orang untuk membelamu. Dengar ya, pacarku akan segera datang. Kalian tunggu saja ajalmu. Sayang, cepat datang. Lokasinya sudah kukirim. Di desa kumuh kampung halaman ayahku ini. Aku tunggu ya. Tunggu. Nanti pacar datang. Kalian akan kena batunya. Sekarang berlutut minta ampun. Masih ada kesempatan. Cuma bawa papan jelek mau nakut-nakutin, siapa tahu isinya. Barang-barang aneh apa? Palsu. Pasti palsu. Pura-pura. Terus aja pura-pura. Ngapain buat hal-hal norak begini? Yang kira cari beberapa aktor, suruh mereka main sandiwara sama kamu, lalu benar-benar merasa diri orang penting. Xiao Ji, kamu sangat mengecewakanku. Demi gengsi, sampai berani memalsukan identitas. Minta maaf pada orang tahu. Kalau tidak, aku tidak akan mengakuimu sebagai anakku lagi. Iya. Cuma gertak sambal. Kebetulan aku juga ingin tahu, kapan aku punya. Kamu berani sekali memasukkan diriku. Bahkan berani menggunakan namaku untuk menipu. Kamu cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kamu cuma resepsionis kantor pusat? Bagaimana dia bisa tahu? Aku resepsionis Jinghua, sudahlah. Aku harus terus melanjutkan sandiwara ini. Tidak boleh mempermalukan diri di depan tahu-tahu. Resepsionis kantor pusat apa? Buka matamu lebar-lebar. Aku adalah presiden direktur di balik layar Jinghua Capital. Dengar tidak? Ana, datang ke lokasi yang aku kirim ini. Sekarang. Direktur Chen, aku ada di Nusa Desa. 2 menit lagi sampai. Ana, itu adalah sekretaris utama dari kantor presiden direktur. Kekuasaannya sangat. Pak Chen, maaf saya terlambat. Perintah Anda. Wanita yang baru saja saya pukul, dia benar-benar ketua dewan direksi. Zhang Lili, beraninya kau memasukkan diri sebagai ketua dewan direksi. Bahkan berani melawan ketua dewan direksi. Kau dipecah. Perusahaan akan menuntut semua tanggung jawab hukummu. Dan kau, Zhang Lili sama sekali bukan ketua dewan direksi. Dia hanya seorang resepsionis di Jinghua Capital. Dan kehidupan pribadinya berantakan. Dihidupi oleh banyak pria sekaligus. Barang-barang yang dia berikan untukmu, mobil yang dia kendarai, semua uangnya dari pria lain. Kau benar-benar pikir rezeki jatuh dari langit. Kau berani menipuku. Semua yang kau katakan bohong. Kau berani mempermainkanku. Memperlakukan aku seperti monyet. Kau membuatku sangat menderita. Kubunuh kau. Bahkan jika perusahaan pangsit miliknya lalu apa? Meskipun ketua Jinghua dia apa? Uang ganti rugi pembongkaran bagian nenek. Setidaknya 50 juta. Ayah adalah anak kandung nenek. Anak mewarisi harta ibunya. Itu sudah sewajarnya. Uang ini seharusnya menjadi milik ayah. Warga desa bisa menjadi saksi. Haha, benar. Aku adalah satu-satunya putra ibuku. Li Yuehua, yang marga luar. Dan Chen Ji, anak perempuan yang sudah menikah. Akhirnya sudah ditubahkan. Tidak berhak keluar dari rumahku. Benar. Hal keluarga Chen
Bukan urusan kalian untuk ikut campur. Jiang Wo lah, ahli warisnya. 50 juta ini adalah milik kami. Cih, Chen Jiangwo, kau masih punya muka tidak? Masih menyebut diri anak? Saat ibumu hampir terbunuh olehmu, kau ingat kau putra? Semua yang terjadi hari ini, ponsel telah terekam. Ibumu jadi. Ini karena kau tahan, tidak memanggil ambulans. Kau bahkan ingin mencabut selang oksigen nenek. Kalau bukan karena Xiao Jing datang tepat waktu, nenek sudah tiada. Ya, lihatlah Semua salahmu. Kalau bukan karena ide bodohmu, aku tidak akan sampai seperti ini. Uang habis, rumah pun hilang. Ibuku tidak mengakuiku. Anak-anak membenciku. Aku sekarang tidak punya apa-apa lagi. Chen Jiangwo, kau masih berani menyalahkanku? Kalau bukan karena kau tidak berguna, seorang pengecut, aku akan memberimu saran. Hah! Kau sirakah deh. Kalau bukan karena putrimu yang baik itu, berpura-pura lemah, kita sudah lama berhasil. Kau sendiri tidak berguna. Ya apa salah? Istri putri saja tak kontrol. Aku tidak berguna. Dulu kau bisa seperti anjing, menempel padaku. Kalau bukan karena aku, kau bisa hidup enak bertahun-tahun ini. Sekarang kau malah membalikkan keadaan. Hidup enak? Aku mengikutimu sembunyi-sembunyi, selalu was-was. Itu disebut hidup enak? Chen Jiangwo, kau beritahu. Aku sudah muak denganmu. Kalau bukan karena dulu melihatmu, kau tak sepertinya punya sedikit uang. Siapa yang mau melihat orang sepertimu? Dasar perempuan bajingan. Aku tahu kau hanya demi uang. Kau lihat aku sekarang tidak punya uang, ingin kabur. Jangan harap kau aku susah. Kau juga jangan ingin enak. Kabur? Tentu saja aku akan kabur. Tapi bukan sendirian. Ku beritahu, Shen Jiangwo, sampai saat ini, kau takut tak bilang nyata. Wang Hao Wang Tao. Sungguh bukan anakmu. Kau besarkan anak orang lain selama lebih dari 20 tahun. Apa katamu? Coba ulangi sekali lagi. Tidak mengerti bahasa manusia ya? Mereka bukan anakmu. Mereka anak mantan pacarku. Dulu kalau dia tidak kabur, aku tidak akan mencarimu sebagai pelarian. Sekarang, kamu juga sudah tidak ada gunanya lagi. Si miskin, aku akan membawa anak-anakku untuk mencari ayah kandung mereka, kembali ke asal-usul, dan kamu mati saja di sini. Aku mencarimu sebagai pelarian, bukan anakmu, mencari ayah kandung. Jalan! Aku akan bunuh wanita jahat ini. Kamu berani memukulku? Dunia Kalian! Siapa kalian? Mau apa? Wang Tao, lama tidak berjumpa. Terakhir kali, memukulku. Bukankah sangat puas? Kamu mau bagaimana? Tahu salah, sudah terlambat, seperti kamu yang tidak berguna. Hanya tahu mengandalkan wanita. Seharusnya jadi gigolo yang baik. Buat aku senang. Mungkin masih bisa kasih kamu makan, tapi kamu malah tidak tahu diri. Berani memukulku? Pukul dia, rusakkan lengannya. nanti dia bisa sombong dengan apa? Jangan pukul! Ingat pelajaran hari ini, kalau berani lagi mengganggu, orang yang tidak seharusnya diganggu. Akibatnya bukan cacat lagi, tapi mati. Kita pergi. Yue Hua, penderitaan sudah berakhir dan kebahagiaan datang. Keluarga ini berkat dirimu. Bu, kita ini satu keluarga. Jangan bicara begitu. Sekarang hidup sudah membaik. Nikmatilah saja, Xiao Jing. Jangan terus menatap komputer. Datanglah istirahat sebentar. Baik, dengar kata ibu. Nenek. Wangsit Yue Hua telah meluncurkan isi 3 rasa kesukaan nenek. Tanggapan pasar sangat bagus.
Bagus, semua itu berkat keahlian menantuku. Hebat. Pergilah. Lihat ini. Maaf. Pergilah kamu. Lihat apa lagi? Pergi. Jangan berkelahi lagi.